That's all, 24th in FP1. Yeah, not used to seeing Veda Patama down there, are we, this season? A rookie, of course, but already a podium finisher. In the lead group again over in the United States a few weeks ago as well, before he unfortunately crashed out on the exit of turn 11. Just asked for a little bit too much power, got a little bit too excited in the Indonesian, and of course. Sangat cerdas dan berkelas, Veda Ega Pratama resmi finish di P16 dan masuk Q1 di sesi praktis resmi hari ini. Tim Honda tetap apresiasi Veda Ega. Memang setelah crash Amerika, bukan hal mudah untuk bersaing di depan, namun tetap optimis di kualifikasi bakal bisa raih hasil terbaik. Di sisi lain, bikin bahagia, komentator MotoGP ikut buka suara mantap dan berkelas melihat comeback Veda Ega yang penuh kejutan. Jadi harapanku, simak semua selengkapnya berikut ini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Langit di atas Circuito de Jerez Angel Nieto kembali menjadi saksi perjalanan penuh emosi seorang talenta muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dalam sesi praktis Moto3 seri Spanyol 2026 hari ini. Bukan hasil yang langsung memuncaki daftar waktu, bukan pula catatan yang membuat padok gempar dalam sekejap. Namun, justru dari posisi ke-16 inilah, cerita yang jauh lebih dalam dan bermakna mulai terbentuk. Di tengah tekanan besar pasca insiden crash yang dialaminya di Amerika, Veda datang ke Jerez dengan satu misi sederhana namun krusial, bangkit. Dan meski hasil akhir sesi praktis menempatkannya di P16, banyak pihak menilai performa ini justru menyimpan sinyal positif yang tak bisa diabaikan. Sejak sesi dimulai, kondisi lintasan Jerez memang tidak sepenuhnya bersahabat. Grip yang belum maksimal, perubahan suhu yang cukup signifikan, serta kepadatan lalu lintas di trek membuat banyak pembalap kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Nama-nama besar pun terlihat beberapa kali melebar di tikungan-tikungan teknis khas Jerez. Dalam situasi seperti itu, Veda memilih pendekatan yang berbeda. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak memaksakan diri untuk langsung mencetak waktu terbaik. Sebaliknya, pembalap muda asal Gunung Kidul tersebut terlihat lebih fokus membangun kembali kepercayaan dirinya, lap demi lap. Setiap putaran dijalani dengan penuh perhitungan, memahami ulang karakter lintasan, merasakan kembali batas motornya, dan perlahan mengembalikan feeling balapnya setelah insiden sebelumnya. Hasilnya memang belum menempatkannya di barisan depan, namun progresnya terasa nyata. Dari awal sesi hingga penutup, grafik waktu lap Veda terus menunjukkan peningkatan. Ia mulai menemukan racing line yang lebih bersih, pengereman yang lebih presisi, dan akselerasi keluar tikungan yang semakin halus. Hal-hal kecil yang mungkin tak langsung terlihat di papan klasemen, tetapi sangat penting dalam membangun performa jangka panjang. Posisi P16 pun akhirnya menjadi penutup sesi praktis hari ini. Sebuah hasil yang di atas kertas mungkin terlihat biasa saja. Namun dalam konteks perjalanan Veda saat ini, itu adalah langkah maju. Karena ini bukan sekedar soal posisi, ini soal proses. Dan proses itulah yang tampaknya sangat diapresiasi oleh tim Honda Tim Asia. Di dalam pitbox, suasana justru tidak dipenuhi kekecewaan, melainkan rasa optimisme yang cukup kuat. Para kru memahami bahwa pembalap andalan mereka sedang berada dalam fase membangun kembali momentum. Dan yang mereka lihat hari ini adalah tanda-tanda kebangkitan. Bukan kebangkitan instan, tetapi kebangkitan yang matang. Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa keputusan Veda untuk tidak terlalu agresif di sesi praktis adalah langkah cerdas. Mengingat kondisi lintasan yang tricky dan risiko crash yang masih tinggi, pendekatan konservatif justru menjadi pilihan terbaik untuk menjaga konsistensi dan menghindari kesalahan yang tidak perlu. Terlebih, sesi praktis bukanlah segalanya. Fokus utama masih ada di kualifikasi, dan disitulah tantangan berikutnya menanti. Dengan hasil P16, Veda dipastikan harus memulai perjuangannya dari sesi Q1. Artinya, ia harus bekerja lebih keras untuk bisa menembus Q2 dan bersaing memperebutkan posisi start terbaik. Namun, melihat progres yang ia tunjukkan hari ini, peluang tersebut masih sangat terbuka. Apalagi karakter Veda yang dikenal mampu tampil lebih agresif saat dibutuhkan, menjadi faktor pembeda di sesi kualifikasi nanti. Yang menarik, meski belum tampil di posisi atas, aura kepercayaan diri Veda mulai kembali terlihat.
Bahasa tubuhnya di atas motor jauh lebih tenang dibandingkan saat-saat setelah crash di Amerika. Ia tidak lagi ragu saat masuk tikungan cepat dan mulai berani membuka gas lebih awal di beberapa sektor. Ini adalah sinyal penting, karena dalam dunia balap, mental seringkali menjadi pembeda utama. Dan Veda tampaknya perlahan berhasil memulihkan itu. Di sisi lain, performa hari ini juga membuka ruang evaluasi yang jelas bagi tim. Setidaknya ada beberapa aspek yang masih bisa ditingkatkan, mulai dari optimalisasi setelan motor, pemilihan ban yang lebih tepat, hingga strategi keluar masuk pit agar tidak terjebak trafik di lintasan. Semua itu menjadi pekerjaan rumah yang realistis, dan justru itulah yang membuat tim Honda tetap terlihat cukup puas. Mereka tahu bahwa potensi Veda belum sepenuhnya keluar hari ini, dan itu berarti masih ada sesuatu yang bisa dikeluarkan di sesi berikutnya. Optimisme pun mulai tumbuh, bukan optimisme kosong, tetapi yang didasarkan pada data dan progres nyata di lintasan. Beberapa anggota tim bahkan diyakini melihat peluang bahwa Veda bisa melakukan lompatan signifikan di kualifikasi. Jika mampu menemukan satu lap sempurna, tanpa gangguan trafik dan dengan setelan motor yang tepat, bukan tak mungkin ia langsung melonjak ke posisi yang jauh lebih kompetitif. Dan dari situlah peluang untuk meraih hasil besar di balapan akan kembali terbuka. Bagi para penggemar di Indonesia, hasil ini mungkin memunculkan dua sisi emosi. Di satu sisi ada sedikit rasa penasaran karena Veda belum berada di posisi atas. Namun di sisi lain ada harapan yang justru semakin kuat karena progresnya terlihat jelas. Ia tidak jatuh, ia tidak kehilangan arah, ia justru sedang membangun sesuatu yang mungkin akan meledak di momen yang tepat. Kini semua mata tertuju pada sesi kualifikasi. Apakah Veda mampu memaksimalkan peluang dari Q1? Apakah ia bisa kembali membuat kejutan seperti yang pernah ia tunjukkan sebelumnya? Atau justru perjalanan di Jerez ini akan menjadi proses panjang menuju hasil besar di seri-seri berikutnya? Menurut kamu, apakah Veda bisa bangkit di sesi kualifikasi dan membuat kejutan di Jerez? Atau justru ia butuh satu seri lagi untuk benar-benar kembali ke performa terbaiknya? Sudah mengenal dan suka sirkuit Jerez. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, datang dengan rasa percaya diri tinggi menjelang seri keempat kejuaraan dunia balap motor kelas Moto3 yang akan digelar di Circuito de Jerez pada 24 hingga 26 April 2026. Setelah melewati jeda kompetisi, Veda terlihat semakin siap untuk kembali menunjukkan tajinya di lintasan. Seluruh pembalap Moto3 memang baru saja menikmati masa libur yang cukup panjang. Momen ini menjadi kesempatan berharga untuk melakukan evaluasi, pemulihan kondisi fisik, sekaligus meningkatkan kesiapan mental. Sebelum jeda tersebut, Veda sempat mengalami insiden di seri Amerika Serikat yang berlangsung di Circuit of the Americas. Saat itu, ia tengah berada dalam persaingan ketat untuk menembus posisi 5 besar, sebelum akhirnya harus terhenti akibat crash. Namun jeda selama 3 pekan justru membawa dampak positif bagi pembalap Honda Tim Asia tersebut. Kondisinya kini disebut sangat bugar dan siap tempur. Tidak hanya itu, tingkat kepercayaan dirinya juga meningkat karena ia memiliki pengalaman yang cukup baik di sirkuit Jerez, sebuah trek yang tidak asing baginya. Faktor pengalaman ini menjadi salah satu modal penting. Veda bahkan pernah mencicipi podium di Jerez saat masih berkompetisi di ajang Red Bull Rookies Cup musim lalu. Catatan tersebut tentu menjadi suntikan motivasi tambahan untuk kembali tampil maksimal di lintasan yang sama. Dengan semua bekal tersebut, pertanyaan besar pun muncul. Seberapa tinggi target yang dipasang Veda untuk balapan akhir pekan ini? Tujuannya adalah untuk tetap fokus, bekerja sama dengan tim, dan mencoba untuk kembali bersaing di depan, kata Veda Ega Pratama melalui keterangan pers yang diterima Bola.com Kamis 23 April 2026. Saya merasa termotivasi dan siap untuk memberikan yang terbaik akhir pekan ini, tambahnya. Kepercayaan Veda bukan tanpa alasan. Dibandingkan 2 seri sebelumnya di Brasil dan Amerika Serikat, di mana ia baru pertama kali turun, Jerez adalah lintasan yang sudah ia pahami dengan baik. Hal ini memberi keuntungan tersendiri, terutama dalam hal adaptasi dan strategi balapan.
Jerez adalah trek yang sudah saya kenal, dan saya menyukai tata letaknya, ungkap Veda. Trek ini cukup teknis dan Anda perlu presisi di setiap sektor. Jadi penting untuk memulai dengan kuat dari sesi pertama dan membangun kepercayaan diri selangkah demi selangkah. Pembalap jebolan Astra Honda Racing School itu lanjutkan. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa pentingnya detail kecil di sirkuit Jerez. Trek yang teknis menuntut konsentrasi penuh, akurasi di setiap tikungan, serta kemampuan membaca ritme balapan sejak awal sesi. Tidak heran jika Veda menekankan pentingnya start yang kuat dan pembangunan kepercayaan diri secara bertahap. Lebih jauh, Veda juga menegaskan tekadnya untuk tampil lebih konsisten pada seri kali ini. Ia ingin menjadikan balapan di Spanyol sebagai momentum kebangkitan setelah hasil kurang beruntung di kota. Saya sangat senang bisa kembali balapan setelah 3 minggu ini. Ini adalah periode yang baik untuk mengatur ulang, berlatih dan mempersiapkan diri untuk bagian selanjutnya dari musim ini, ungkap Veda Ega Pratama. Setelah apa yang terjadi di Austin, tentu saja saya ingin melupakan kejadian itu dan fokus untuk meraih hasil yang kuat di Jerez. Saya tahu kami memiliki kecepatan yang bagus di balapan terakhir, jadi sekarang targetnya adalah untuk lebih konsisten dan menyelesaikan pekerjaan, tambahnya. Ucapan tersebut menjadi sinyal jelas bahwa Veda tidak ingin larut dalam kekecewaan masa lalu. Ia justru menjadikan pengalaman di Amerika sebagai pelajaran penting untuk tampil lebih matang. Dengan kecepatan yang sudah terbukti, kini tantangan utamanya adalah menjaga stabilitas performa hingga garis finish. Balapan di Jerez pun diprediksi akan menjadi panggung pembuktian berikutnya bagi Veda Ega Pratama. Apakah ia mampu bangkit dan kembali bersaing di barisan depan? Atau justru tekanan dari rival-rivalnya akan semakin besar? Menurut Anda, mampukah Veda memanfaatkan pengalamannya di Jerez untuk meraih hasil maksimal akhir pekan ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pola pikir Veda cuma ingin bersaing di depan. Ambisi diikuti dengan angka-angka. Pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, tengah bersiap menatap peluang kebangkitan pada seri keempat Moto3 musim 2026 yang akan berlangsung di Circuito de Jerez, Spanyol, pada 24-26 April 2026. Setelah hasil kurang menguntungkan di seri sebelumnya, Veda kini datang dengan tekad kuat untuk kembali menorehkan hasil positif. Balapan di Jerez menjadi momen penting bagi pembalap Honda Tim Asia tersebut. Ia ingin segera bangkit setelah mengalami insiden pada seri Amerika Serikat di Circuit of the Americas, Austin. Dalam balapan itu, Veda sebenarnya tampil cukup kompetitif dan memiliki kecepatan untuk bersaing di barisan depan. Namun, nasib berkata lain ketika ia terjatuh dan gagal membawa pulang poin. Situasi tersebut tentu menjadi pelajaran berharga. Alih-alih larut dalam kekecewaan, Veda justru memanfaatkan jeda 3 pekan antara GP Amerika dan GP Spanyol sebagai waktu untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus mengisi ulang motivasi. Masa jeda itu menjadi fase penting untuk kembali fokus dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya. Saya sangat senang bisa kembali berlapan setelah 3 minggu ini, kata Veda dalam rilis resmi Honda Tim Asia. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyegarkan diri, berlatih, dan mempersiapkan diri untuk paruh musim berikutnya. Setelah apa yang terjadi di Austin, tentu saja saya ingin melupakan masa lalu dan fokus meraih hasil yang bagus di Jerez, ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Veda memilih untuk menatap ke depan. Ia menyadari bahwa performanya sejatinya sudah cukup kompetitif sejak awal musim. Hal ini terbukti dari kecepatan yang ia tunjukkan dalam 3 balapan pertamanya sebagai rookie. Saya tahu kami memiliki kecepatan yang baik di balapan-balapan terakhir, jadi sekarang targetnya adalah menjadi lebih konsisten dan menyelesaikan tugas dengan baik, katanya. Ambisi untuk terus bersaing di barisan depan bukanlah sekedar harapan kosong. Performa Veda di awal musim menjadi bukti nyata. Sebelum mengalami crash saat berada di posisi ke-6 di GP Amerika, ia berhasil finish ke-5 di seri pembuka di Thailand, dan kemudian meraih podium ketiga di Brazil. Tidak hanya itu, dari segi kecepatan murni, Veda juga konsisten menunjukkan performa impresif.
Dalam 3 balapan awal Moto3 2026, ia selalu mampu menembus 5 besar dalam catatan waktu lap tercepat. Bahkan di Amerika Serikat, meski tidak menyelesaikan balapan, ia tetap mencatatkan waktu lap yang sangat kompetitif. Di negeri Paman Sam, Veda sempat berada di posisi keempat dalam daftar waktu lap tercepat balapan. Catatan tersebut menjadi bukti bahwa ia memiliki potensi besar untuk bersaing dengan para pembalap papan atas. Bahkan 2 lap sebelum insiden yang membuatnya terlempar pada lap kelima, ia sudah mencatatkan waktu terbaik 2 menit 13,844 detik. Lebih impresif lagi, Veda menjadi pembalap pertama yang berhasil memecahkan rekor lap tercepat Moto3 sebelumnya di kota, yang berada di angka 2 menit 13,393 detik. Fakta ini semakin menguatkan bahwa kecepatannya bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil dari kemampuan dan adaptasi yang sangat baik. Dengan semua bekal tersebut, tidak heran jika Veda memiliki ambisi besar untuk kembali tampil di barisan depan pada seri Jerez. Ia juga memiliki modal pengalaman positif di lintasan tersebut. Pada musim lalu, saat berlaga di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda berhasil finish di posisi ketiga pada Race 1, sebuah pencapaian yang tentu meningkatkan rasa percaya dirinya. Jerez adalah sirkuit yang sudah saya kenal, dan saya suka tata letaknya. Sirkuit ini cukup teknis, dan Anda harus presisi di setiap sektor. Jadi penting untuk mulai dengan kuat sejak sesi pertama dan membangun kepercayaan diri selangkah demi selangkah. Tujuannya adalah tetap fokus, bekerja sama dengan baik bersama tim, dan mencoba bersaing lagi di barisan depan, ujar rookie berusia 17 tahun itu dengan percaya diri. Dengan kombinasi pengalaman, kecepatan, dan motivasi yang ia miliki, balapan di Jerez berpotensi menjadi titik balik bagi Veda Ega Pratama. Ia tidak hanya ingin menebus hasil buruk di Amerika, tetapi juga membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan sebagai salah satu rookie terbaik musim ini. Menurut Anda, apakah Veda mampu memanfaatkan momentum di Jerez untuk kembali naik ke barisan depan? Atau justru tantangan akan semakin berat di seri keempat ini? Yuk, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Alasan pembalap Moto3 bakal hilang kendali di Jerez. Pembalap muda Spanyol Alvaro Carpe melontarkan peringatan menarik jelang seri keempat Moto3 2026 yang akan berlangsung di Circuito de Jerez. Ia menilai balapan di Jerez akhir pekan ini berpotensi berlangsung sangat intens, bahkan bisa membuat para pembalap tampil habis-habisan hingga kehilangan kendali, termasuk salah satunya Veda Ega Pratama. Carpe yang saat ini menempati posisi kedua dalam klasemen sementara Moto3 2026 meyakini bahwa seri di Spanyol akan menjadi titik di mana seluruh pembalap mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Baginya, atmosfer balapan di Eropa selalu menghadirkan dinamika berbeda dibandingkan seri-seri awal musim. Di Eropa, kami memulai seolah-olah ini kejuaraan yang baru, bukan begitu? Ini berbeda. Awal musim biasanya sangat rumit dan sangat sibuk, karena kami selalu ingin memberikan yang terbaik, dan terkadang di balapan pertama, kami sedikit kehilangan kendali, bukan hanya saya, tetapi semua pembalap, kata Carpe dilansir dari Motosan. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa tingginya tekanan di awal musim. Banyak pembalap yang masih berusaha menemukan ritme terbaiknya, sehingga tak jarang membuat mereka tampil terlalu agresif. Dalam kondisi seperti itu, kesalahan kecil bisa berujung fatal, sesuatu yang menurut Carpe bisa terjadi pada siapa saja. Namun memasuki seri Eropa, ia melihat adanya perubahan pendekatan dari para pembalap. Adaptasi yang sudah mulai terbentuk sejak 3 balapan awal membuat mereka lebih siap untuk menjaga performa. Tapi di Jerez kami mungkin mulai bekerja lebih baik, atau kami mencoba mempertahankan level yang telah kita tetapkan, dan kami senang dengan semua ini, jelasnya. Moto3 Spanyol memang menjadi penanda dimulainya rangkaian seri Eropa musim ini, setelah sebelumnya balapan digelar di Thailand, Brazil, dan Amerika Serikat. Peralihan ke Eropa seringkali membawa nuansa baru, baik dari segi karakter lintasan maupun pendekatan strategi balapan. Bagi Carpe sendiri, pengalaman menjadi salah satu modal penting. Pembalap yang kini memperkuat Red Bull KTM Ajo itu sudah menjalani 1 musim penuh di Moto3 pada tahun lalu. Ia mengikuti seluruh rangkaian balapan dari awal hingga akhir musim, sehingga memiliki pemahaman lebih matang tentang dinamika kompetisi di kelas ini. Di Jerez musim lalu,
Carpe berhasil finish di posisi ke-8. Hasil tersebut menjadi pijakan untuk tampil lebih baik musim ini. Terlebih, ia mengawali Moto3 2026 dengan performa yang cukup konsisten. Finish keempat di 2 seri awal, sebelum kemudian naik podium dengan menempati posisi ketiga di seri ketiga. Tak hanya itu, rekam jejaknya di level junior juga sangat mentereng. Ia merupakan juara Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 dan FIM Junior GP World Championship 2024. Pengalaman tersebut membuatnya menjadi salah satu kandidat kuat penantang di setiap balapan, termasuk di Jerez. Dengan semua bekal tersebut, Carpe diprediksi akan menjadi salah satu rival utama bagi Veda Ega Pratama. Apalagi ia sudah cukup sering balapan di Jerez dan bahkan pernah mencicipi podium di sirkuit tersebut saat masih berlaga di level junior. Keakraban dengan karakter lintasan menjadi keuntungan tersendiri dalam menghadapi balapan yang dikenal teknis ini. Di sisi lain, Veda juga bukan tanpa persiapan. Pembalap muda Indonesia itu diketahui melakukan latihan intensif di Spanyol setelah menyelesaikan seri Amerika Serikat. Fokus utamanya adalah meningkatkan konsistensi sekaligus memaksimalkan potensi yang sudah terlihat sejak awal musim. Menariknya, Veda juga memiliki kenangan manis di Jerez. Ia pernah meraih podium dalam ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 yang semakin meningkatkan rasa percaya dirinya jelang balapan akhir pekan ini. Dengan kombinasi ambisi, pengalaman, dan tekanan tinggi di awal seri Eropa, balapan Moto3 Spanyol 2026 dipastikan akan berlangsung sengit. Apakah prediksi Carpe soal potensi pembalap kehilangan kendali akan benar-benar terjadi? Atau justru para rider mampu tampil lebih matang dan terukur? Menurut Anda, siapa yang akan tampil lebih dominan di Jerez? Carpe yang syarat pengalaman atau Veda yang tengah naik daun? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.